Hai guys, masih jalan-jalan lagi sambil dengerin cerita berikutnya ya. Saya pernah ke rumah Bai Qingyu sekali sebelumnya, dan Shen Lang masih ingat di mana rumah Bai Qingyu berada. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Shen Lang sudah tiba di depan pintunya. Saya mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada gerakan. Saya mengetuk beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada gerakan. Telinga Shen Lang bergerak lebih dekat ke pintu dan mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mendengar gerakan apapun di dalam. Apakah ada yang salah dengan wanita ini? Shen Lang menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah dia harus mendobrak pintu. Setelah menghancurkan pintu, diperkirakan Bai Qingyu akan marah, tetapi Shen Lang memikirkannya dan berpikir tidak apa-apa. Ketika dia melihat bahwa jendela rumah Bai Qingyu masih terbuka di lantai bawah, Shen Lang segera berlari ke bawah lagi, memperkirakan ketinggiannya, dan melompat. Melompat ke AC di lantai 2, dan melompat beberapa kali berturut-turut, dengan penuh semangat naik ke lantai 5. Dia dengan cepat naik ke jendela rumah Bai Qingyu. Jendelanya tidak tertutup, hanya selapis tipis tirai yang ditutup. Shen Lang membuka layar dan melompat masuk. Rumah Bai Qingyu relatif kecil, dengan satu kamar tidur, satu ruang tamu dan dapur serta kamar mandi. Pintu kamar terbuka, dan Shen Lang langsung masuk, dan bisa mendengar napas yang sedikit cepat di dalam. Bai Qingyu sedang tidur, tapi dia tidak tidur nyenyak, dia berkeringat deras, dan keringat di pipinya membasahi rambutnya. Rambutnya berantakan, dan dia mengenakan piyama tipis berwarna ungu muda, yang dengan sempurna menggambarkan sosok sempurna Bai Qingyu. Meskipun cahayanya sangat redup, penglihatan Shen Lang sangat bagus, dan dia mengagumi postur putri tidur dari sudut yang sangat baik. Mungkin dadanya agak terlalu besar, dan Bai Qingyu membenci perasaan sesak, jadi kancing kemejanya tidak dikancingkan. Dua lingkaran cahaya putih dan halus akan muncul, hanya ditutupi oleh kain kecil, yang sangat menggoda. Shen Lang tampak sedikit gelisah, dan jarang melihat wanita ini menunjukkan sikap lemah dan menawan. Lihat ini, dia pasti sakit. Shen Lang menyentuh dahinya dengan tangan kanannya. Sangat panas, diperkirakan lebih dari 40 derajat, Shen Lang mengerutkan kening. Jika saya tidur seperti ini, saya pasti akan pergi ke rumah sakit besok. Shen Lang dengan cepat menyalakan lampu. Dia awalnya tidak berniat merawat Bai Qingyu. Bagaimanapun, Bai Qingyu tidak ada hubungannya dengan dia, dan wanita ini menentangnya lagi dan lagi. Tapi hanya meninggalkan wanita ini di rumah, Shen Lang merasa tidak bahagia di hatinya. Lupakan saja, aku akan menjagamu wanita bodoh sekali. Ada beberapa obat sisa di atas meja di sebelahnya. Shen Lang mengambilnya dan melihatnya, dia demam tinggi, dan tidak mudah untuk minum obat. Bai Qingyu dirangsang oleh cahaya yang menyilaukan, dan secara bertahap terbangun dengan kepala pusing. Shen Lang, kenapa kamu ada di sini? Bai Qingyu buru-buru duduk, menggosok kepalanya dengan tangannya, merasa pusing. Shen Lang menuangkan segelas air matang, berjalan dan menyerahkannya kepada Bai Qingyu. Aku berkata Kapten Bai, mengapa kamu seperti anak kecil? Jika kamu sakit, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri jika kamu tinggal di rumah, kata Shen Lang dengan malas. Kepala Bai Qingyu sangat pusing sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat haus sehingga dia mengambil air matang yang diberikan oleh Shen Lang dan meminumnya dalam satu tarikan nafas. Bekas air mengalir di sepanjang sudut mulut, melalui dagu, leher, dan dada.
Bai Qingyu tiba-tiba merasa sedikit dingin di dadanya, meletakkan gelas air, mau tidak mau melihat ke bawah, tenggorokannya tiba-tiba tersedak. Batuk, batuka tidak, jangan lihat, Bai Qingyu berteriak dengan suara centil, sangat keras hingga seluruh bangunan mungkin mendengarnya. Shen Lang sedikit terdiam dan berkata, saya tidak melihatnya lagi, dan itu tidak disengaja. Wajah cantik Bai Qingyu sudah sangat merah karena demam tinggi, dan sekarang bahkan lebih merah seperti tomat. Tiba-tiba, kepalaku terasa sedikit pusing, dan Bai Qingyu hampir jatuh. Shen Lang buru-buru melangkah maju dan membantunya berdiri. Bo, menjauhlah dariku, Bai Qingyu Jiao berteriak. Ketika Shen Lang mendengar ini, dia merasa sedikit tidak senang, dan segera membalas, Bai Qingyu, jika saya seorang hooligan, saya akan menyentuh Anda saat Anda sedang tidur. Ternyata kamu punya rencana seperti itu? Aku tidak pernah mengira kamu akan begitu bejat. Bai Qingyu terdiam, mencoba mengancingkan bajunya dengan tangan kanannya, tidak ada kancing yang disentuh. Shen Lang sedikit terdiam. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang bersemangat, kan? Saya takut pria manapun akan memiliki ide ini, tetapi konsentrasi dan kinerja setiap orang berbeda. Oke, jangan pakai, aku akan mentraktirmu dulu, kata Shen Lang. Aku malas berbicara denganmu, kamu segera pergi dari sini. Bai Qingyu menarik napas beberapa kali dan tampak kesulitan untuk berbicara. Aku enggan untuk menjagamu. Mengapa kamu begitu malu untuk mengusirku? Shen Lang berkata sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Bai Qingyu mau tidak mau mengaum, tubuhnya yang halus bergetar. Kamu terbakar terlalu keras. Buka bajumu dulu. Setelah berbicara, tangan besar Shen Lang menyentuh bahu harum Bai Qingyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah cantik Bai Qingyu berubah warna, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia dengan cepat bergerak mundur, suaranya bergetar. Aku tidak mau. Jangan datang ke sini. Bai Qingyu buru-buru menarik selimut dan membungkusnya, menatap Shen Lang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya yang cantik. Jika Shen Lang ingin melakukan hal-hal buruk saat ini, dia benar-benar akan membuat Tian-Tian tidak menyebut tanah menjadi tidak efektif. Dan kekuatan Shen Lang terlalu jelas bagi Bai Qingyu. Bai Qingyu, tenang dulu, buka bajumu. Shen Lang perlahan melangkah maju. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Qingyu sangat ketakutan sehingga wajahnya benar-benar pucat, dan dia melemparkan bantal, cangkir teh, dan kotak rias secara acak, dan membanting Shen Lang. Binatang, kamu, di sini. Wajah Shen Lang menjadi gelap, mengira aku seperti binatang buas. Katakan padamu untuk tenang. Shen Lang melangkah maju dan meraih tangan kecil Bai Qingyu. Kamu, menjauhlah dariku. Bai Qingyu panik, dan buru-buru menendang perut Shen Lang dengan kaki kecilnya. Duduk diam dan jangan bergerak, aku akan memijatmu. Shen Lang dengan marah membantu Bai Qingyu berdiri. Tangan kanannya sangat kuat masuk ke baju Bai Qingyu, dan menekan bahunya yang licin. Pada awalnya, Bai Qingyu takut Shen Lang akan melakukan sesuatu yang salah, dan detak jantungnya cepat, karena takut akan sentuhan tiba-tiba Shen Lang. Untungnya, tangan Shen Lang tidak pernah lepas dari punggungnya, dan Bai Qingyu menarik napas lega. Teknik pemijatan Shen Lang agak istimewa. Mulai dari titik Dazui, turun terus, melewati titik Shenzhou, titik Sendao, hingga titik Yang, mengulangi siklus untuk merangsang ki lemah yang membuat marah. Segera, Bai Qingyu merasakan aliran panas dari punggungnya, perlahan-lahan, panas menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi merah, menghilangkan kelebihan panas di tubuhnya, dan perasaan lembut merasuki tubuhnya. Bai Qingyu tidak mengatakan sepatah kata pun.
Shen Lang ingin membantunya sembuh, memikirkan seberapa dalam dia salah paham, dia malu. Setelah berlari selama 2 minggu, kelebihan panas di tubuh Bai Qingyu mengalir keluar dari kulit, dan keringat di seluruh tubuh terus merembes keluar. Bai Qingyu tidak merasa tidak nyaman, hanya merasakan arus panas yang aneh, yang perlahan-lahan menembus pori-pori kulit rompinya dengan gerakan telapak tangan Shen Lang, mulailah membanjiri seluruh tubuhmu. Perasaan ini tak terlukiskan, sangat nyaman. Bai Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan lembut. Suara menggoda ini membuat Shen Lang sedikit gelisah, dan berteriak, "Bai yang cantik, sebaiknya kamu tidak berteriak. Saya khawatir saya akan menjadi jahat di masa depan. Jika kamu berani, kecantikan ini akan mengebirimu," Bai Qingyu berkata dengan dingin. Shen Lang terkejut, gadis ini benar-benar berani mengatakan apapun. Terus pijat sebentar, kepala Bai Qingyu tidak lagi pusing, sedikit kekuatan mengalir dari tubuhnya yang lembut, dan semangatnya semakin baik. Secara kebetulan, pada saat ini, pintu rumah Bai Qingyu terbuka. Melihat lampu di dalam, Tang Yu buru-buru masuk, tertutup abu, yang baru saja memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Berlari ke kamar Bai Qingyu, rahang Tang Yu hampir jatuh ketika dia melihat pemandangan di depannya. Xiao Yu, Bai Qingyu terkejut. "Kakak, apa? Aku tidak melihat apa-apa." Lanjutkan. Tang Yu sangat pintar, menyeringai, dan buru-buru menutup pintu. Seharusnya baik-baik saja sekarang, Shen Lang menghentikan pijatannya. Demam tinggi Bai Qingyu telah benar-benar mereda, dan semangatnya menjadi sangat baik. Luar biasa, Bai Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Bagaimana perasaanmu?" Shen Lang bertanya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Bai Qingyu menarik bantal untuk menutupi dadanya. Wajahnya memerah, dan dia sedikit takut untuk menatap mata Shen Lang. "Aku akan berganti pakaian dulu." Bai Qingyu buru-buru bangkit, menemukan sehelai pakaian dari lemari untuk dipakai, lalu mendorong banyak pakaian, membuka pintu, dan bergegas ke kamar mandi. Shen Lang keluar dari kamar Bai Qingyu, dan Tang Yu Zeng di sofa di ruang tamu memandang Shen Lang dengan takjub. Kakak laki-laki itu terlalu baik, jadi dia harus berurusan dengan sepupunya begitu cepat. "Haha saudaraku, maafkan aku benar-benar mengganggumu sekarang." Tang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Shen Lang menjelaskan, "Jangan salah paham, saya baru saja membantu sepupu Anda mengobati penyakitnya." "Menyembuhkan?" Tang Yu terkejut sesaat, dengan ekspresi tidak percaya. "Xiao Yu, jangan salah paham, Shen Lang dan aku, tidak ada yang benar-benar terjadi." Bai Qingyu bergegas keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Kecepatan mandinya luar biasa, dan Bai Qingyu juga ingin menjelaskannya kepada Tang Yu dengan cepat. "Apa salah paham, sepupu? Kamu akhirnya punya pacar, dan aku juga senang. Bagaimana kamu bisa menolakku? Lagi pula, sulit untuk menemukan seseorang yang sebaik kakak laki-lakiku. Sepupu, kamu harus bersikap baik." "Ambillah." Tang Yu tersenyum. Shen Lang suka mendengar kata-kata ini, berpikir bahwa seorang pria sekuat saya tidak dapat menemukannya bahkan dengan lentera. "Xiao Yu, apa yang kamu bicarakan? Kakak tidak ada hubungannya dengan dia." Bai Qingyu tersipu dan buru-buru menjelaskan. Selain itu, Shen Lang sudah memiliki Suruk Sui. Bagaimana dia bisa menjadi pacarnya? Bai Qingyu berpikir begitu tanpa sadar. Meskipun Bai Qingyu memiliki temperamen yang panas, dia juga seorang wanita, dan dia juga memiliki sisi lemah, dan kadang-kadang membutuhkan cinta seorang pria, tetapi ada terlalu sedikit pria yang bisa melihatnya. Apa yang dilakukan Shen Lang hari ini?
Meskipun Bai Qingyu merasa sangat malu dan marah, dia masih tersentuh karena hanya sedikit orang yang peduli padanya. Meskipun Shen Lang biasanya keras kepala, tetapi bisa datang untuk merawatnya secara pribadi membuat Bai Qingyu merasakan debaran yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bai Qingyu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir liar. "Kenapa? Kamu masih pusing?" Shen Lang menyentuh dahi Bai Qingyu dengan sepasang tangan besar, lalu menyentuh dahinya sendiri. "Tidak apa-apa." Wajah cantik Bai Qingyu memerah dengan swoosh, dan kata-katanya diblokir lagi. "Sepupu, apakah kamu sudah sembuh dari penyakitmu?" Tang Yu bertanya. "Tidak apa-apa." Shen Lang tersenyum. Bai Qingyu hendak mengatakan sesuatu ketika perutnya mengeluarkan beberapa suara gurgling. "Kakak, apakah kamu lapar?" Tang Yu bertanya. "Aku tidak makan malam-malam ini, bisakah kamu lapar?" Bai Qingyu berkata dengan wajah memerah. "Saya dulu demam tinggi dan tidak bisa makan apa-apa. Tetapi sekarang, setelah dilempar oleh Shen Lang seperti ini, penyakit saya sembuh, tetapi saya akan mati kelaparan. Dan semangat saya luar biasa baik." Shen Lang kebetulan sedikit lapar juga, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Mengapa kita tidak turun dan makan bersama? Aku menghasilkan banyak uang hari ini, aku akan mentraktirmu." "Berapa penghasilanmu, kakak? Di industri apa kamu bekerja?" tanya Tang Yu. Shen Lang tidak mudah untuk menjawab. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menghasilkan 200 juta di kasino. Diperkirakan Tang Yu akan pingsan karena ketakutan. "Mengapa begitu banyak pertanyaan?" Bai Qingyu menepuk kepala Tang Yu. "Kamu memindahkan batu bata di lokasi konstruksi pada usia muda, dan masa depanmu mengkhawatirkan." Shen Lang melirik Tang Yu dan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki sedikit naksir pada pria keras kepala ini. "Saya tidak punya budaya dan tidak punya uang, jadi saya hanya bisa melakukan pekerjaan manual seperti ini untuk makan," kata Tang Yu dengan sedih. Shen Lang menyerahkan kotak hitam yang baru saja dia taruh di sofa kepada Tang Yu, dan berkata dengan santai, "Dapatkan uang untuk berbisnis, jangan pindahkan batu bata." Bagaimanapun, sekarang dia telah menghasilkan lebih dari 200 juta yuan. Shen Lang terlalu malas untuk peduli dengan jumlah uang yang begitu kecil. Tang Yu memandang Shen Lang, membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu, dan mata Bai Qingyu juga mengarah ke sisi ini. Kotaknya cukup berat, dan ketika Anda membukanya, seluruh kotak itu penuh dengan uang kertas merah. Tang Yu dan Bai Qingyu langsung ketakutan. Berapa banyak uang yang harus dimiliki ini? Bai Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sendiri juga miskin, dan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat ketika dia melihat begitu banyak uang sekaligus. Nima, mata Tang Yu hampir buram, dan dia pikir dia telah melihat ilusi. "Tidak banyak, sekitar 1,8 juta, kata Shen Lang. "Tunggu. Bukankah itu terlalu banyak? Cukup bagiku untuk memindahkan batu bata seumur hidup." Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. "Dapatkan uang untuk berbisnis." Shen Lang mengangkat bahu. "Tidak bagus." Tang Yu ragu-ragu. "Apakah terlalu kecil bagimu untuk memegangnya?" Shen Lang berkata dengan tidak sabar. "Tidak, tidak, tidak." Tang Yu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu ambillah," teriak Shen Lang. "Oke, kakak, ketika saya menghasilkan uang di masa depan, saya akan mengembalikannya kepada Anda sesegera mungkin." Tang Yu mengangguk, penuh rasa terima kasih. Untuk pertama kalinya, Shen Lang merasa bahwa memiliki uang tidaklah buruk. "Bai Qingyu, kamu juga dapat mengambil beberapa untuk membeli pakaian." Shen Lang ingin melihat ekspresi apa yang akan ditunjukkan Bai Qingyu untuk memuaskan selera buruknya sendiri. Bai Qingyu melirik Shen Lang dan mendengus pelan. "Aku tidak menginginkannya,"
kamu menyimpan bungamu sendiri. Melihat temperamen baik King Yu, Shen Lang tidak banyak bicara, seperti yang dia duga. Wanita ini cukup keras kepala, tetapi itu juga bisa dianggap sebagai salah satu kelebihannya. Ketiganya pergi keluar rumah, siap untuk pergi makan sesuatu. Sebelum saya menyadarinya, sudah lewat jam 12, dan restoran pada dasarnya tutup. Shen Lang menemukan warung makan larut malam tidak jauh dari komunitas. Siapa yang memesan? Baik King Yu, kamu yang memesan, tanya Shen Lang. Kamu yang memesannya? Baik King Yu menjawab. Dia tidak datang ke warung makan beberapa kali setahun untuk makan. Bagaimana dia bisa tahu hidangan mana yang enak? Saudaraku, ayo pesan. Tang Yu lebih miskin dari Baik King Yu. Pada hari kerja, makanan yang lebih baik adalah makanan cepat saji, dan makanan yang buruk adalah bubur, roti kukus, dan mie instan. Baiklah, Shen Lang memesan lebih dari 20 jenis hidangan sekaligus, dan bosnya tercengang, dia berani bertemu Gao Fusuai. Permisi, apalagi yang Anda butuhkan? Mari kita minum bir, kata Shen Lang. Aku akan mengirimimu sebuah kotak gratis. Bosnya cukup sopan. Melihat Shen Lang yang begitu belak-belakan, dia langsung membawa sekotak bir. Bai King Yu membuka botol anggur dan menuangkannya ke gelas di depannya. Kakak, kamu hanya sakit. Minum lebih sedikit alkohol. Tang Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Aku merasa baik sekarang. Bai King Yu meletakkan botol dan melambaikan tangannya. Baru-baru ini, tekanannya cukup besar, dan Bai King Yu juga perlu melampiaskannya dengan benar. Shen Lang menghela nafas dan berkata, Bai King Yu, jangan berpikir aku di sini untuk menjagamu kali ini karena aku peduli padamu. Lain kali kamu sakit lagi, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Kamu... Wajah cantik Bai King Yu menjadi biru dan putih untuk sementara waktu, dan dia marah, berpikir bahwa orang ini tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Bai King Yu telah melihat banyak pria di sekitarnya, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai udara seperti Shen Lang. Meskipun saya tahu temperamen Shen Lang, wanita tua itu juga seorang wanita cantik, kan? Bai King Yu mengambil sumpit dan memakan sayuran dengan murung. Kakak, selamat telah menghasilkan banyak uang, aku akan bersulang untukmu. Tang Yu dan Shen Lang menyentuh botol dan menelan dalam satu napas. Minum adalah tentang suasana hati dan suasana ketika Anda dalam suasana hati yang baik. Minum sebotol bir seharga 3 yuan lebih menyegarkan daripada minum beberapa ribu yuan untuk anggur merah. Shen Lang dalam suasana hati yang baik sekarang. Setelah berjalan melalui kasino, dia menghasilkan lebih dari 200 juta yuan, dan omong-omong, dia membuat Luo Tianyao layu, merasa sangat keren. Sedikit lebih banyak uang akan membantu Su Yunshan melunasi hutangnya, dan Su Ruxue pasti akan sangat bahagia. Bai King Yu juga menuangkan segelas bir sejak Shen Lang datang ke rumahnya, dia selalu berantakan. Kakak, kamu harus minum lebih sedikit. Tang Yu mengerutkan kening. Bukan apa-apa, tidak ada apa-apa, penyakit kakakmu telah disembuhkan olehku, dan semangatnya mungkin jauh lebih baik dari biasanya, Shen Lang berkata dengan santai. Ya, kakak laki-laki, apa obatnya? Penyakit kakakku terlalu cepat sembuh, Tang Yu juga bertanya. Ini rahasia, kata Shen Lang, lupakan saja, piringnya ada di sini, ayo makan, aku mati kelaparan. Bai King Yu segera mengganti topik pembicaraan. Orang ini, Shen Lang, bukan orang biasa, instruktur Long Teng. Bukan hal yang aneh bagi master level ini untuk memiliki kemampuan apapun. Oke, Tang Yu sudah makan lebih dari jam 6 malam, tapi dia masih lapar, jadi dia dan Bai King Yu makan bersama. Shen Lang juga bergabung dengan tim pesta, dan rasanya tidak buruk,
Tidak heran bisnis warung makan ini sangat bagus, dan masih penuh dengan pelanggan hingga larut malam. Pada saat ini, 3 pria kekar berjalan ke warung makan. Ketiganya mengenakan rompi hitam, memperlihatkan lengan kokoh dan tato warna-warni. Pria kekar di kepala memiliki tato yang lebih berlebihan, ular hijau dengan huruf merah di lengan kirinya, dan kepala harimau menempel di lengan kanannya. Melihatnya saja sudah menyejukkan. Pada pandangan pertama, itu bukan master yang berantakan. Pria besar itu berjalan dengan sikap yang bermartabat, dan melihat ke sekeliling seluruh warung makan dengan tatapan provokatif. Di antara banyak pengunjung, tidak ada dari mereka yang berani menatap mata pria besar itu, dan kepala mereka secara tidak sadar menunduk. Warung-warung yang tadinya sangat berisik menjadi sunyi dan suasananya sangat khusyuk. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka ganas dan menakutkan, bisik Tang Yu.